Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohimah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Today, I want to tell you about presentation for tugas Al-Islam Kemuhammadiyahan. Yang pertama itu bentuk sekularisme. Let's check it out. Untuk materi yang pertama itu kan bentuk sekularisme. Apa sih sekularisme itu? Dimana sekularisme memiliki arti bahwa hal-hal yang berkaitan dengan agama tidak dapat dimasukkan kepada hal-hal yang berbau dengan politik. Memiliki arti juga bahwa hal-hal yang berkaitan dengan agama harus dipisahkan dari hal-hal kehidupan duniawi. Bagaimana cara menyebarkannya bahwa sekularisme itu? Yang pertama ada melalui pragmatisme, yang kedua itu melalui utilitarianisme. Sekularisme juga memiliki ciri. Yang pertama, gaya hidup kewesternaan, yang kedua landasannya HAM. Untuk materi selanjutnya masih berkaitan dengan bentuk sekularisme terhadap kolonial, di mana kolonial ini memiliki arti penjajahan. Bentuk sekularisme terhadap kolonial atau terkait kolonial ini memiliki 3 kaitan. Yang pertama itu ibadah murni. Memiliki arti bahwa pemerintah Belanda memberikan kebebasan terhadap masyarakat tanpa masyarakat menghalangi kekuasaan pemerintah Belanda. Yang kedua itu kemasyarakatan. Memiliki arti bahwa pemerintah Belanda membiasakan adat istiadat kebiasaan masyarakat agar pemerintah Belanda diterima dalam kehidupan masyarakat tersebut. Yang ketiga itu politik. Memiliki arti bahwa pemerintah Belanda dapat mencegah masyarakat dari fanatisme dan pan-islamisme. Untuk materi selanjutnya ini pokok ajaran Islam. Masih berkaitan dengan bentuk sekularisme. Nah, bentuk pokok ajaran Islam ini ada 4 kaitannya. Untuk yang pertama itu akidah, terkait kepercayaan terhadap Allah. Lawannya itu musyrik, tidak percaya. Untuk yang kedua itu ibadah, hubungan manusia terhadap penciptanya. Lawan katanya itu bid'ah. Yang ketiga itu akhlak, perilaku manusia atau sifat manusia. Yang keempat itu muamalat, ajaran tentang pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat. Kemudian ada fenomena-fenomena yang berkaitan dengan sekularisme. Untuk fenomena yang pertama itu ada ateisme. Ateisme memiliki arti atau pandangan filosofi, yaitu tidak percaya kepada Tuhan, dewa, dewi, atau Tuhan-Tuhan agama lain. Nah, si ateisme ini juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti theos. Jadi theos ini itu sebenarnya sinonim dengan arti Tuhan atau Allah. Lalu kemudian sekularisme yang berkaitan dengan ateisme ini juga. Nah, ateisme ini memiliki pandangan empiris, di mana pandangan empiris ini juga dapat diuji. Nah, untuk dapat diuji ini tuh berarti mungkin sebagai sains, dimana sebagai sains itu menyatakan bahwa jangan bawa-bawa Tuhan di dalam sains. Untuk fenomena yang kedua itu kristenisasi, dimana kristenisasi ini memiliki arti atau pandangan kepada orang-orang, dimana pengkristenan orang secara besar-besaran agar orang-orang tersebut memeluk agama Kristen, di mana agama Kristen ini atau disebut juga kristenisasi adalah suatu misi umat Nasrani. Nah, untuk di Indonesia sendiri ini kristenisasi juga terjadi ketika kolonialisme atau imperialisme pada tahun 1512 di Maluku, di mana orang-orang Portugis ini datang ke Indonesia saat tahun 1512. Portugis itu waktu itu memiliki 3 cara
saat datang ke Indonesia agar melakukan kolonialisme atau imperialismenya, yaitu yang pertama itu gold, di mana gold ini mereka mencari kejayaan atau hal-hal yang berkaitan dengan itu. Untuk yang kedua itu glory, memperluas area jajahan. Yang ketiga itu gospel. Nah, di gospel ini terjadinya kristenisasi di Indonesia, di mana para orang-orang Portugis ini menyebarkan agama-agama Kristen sebagai misi umat Nasrani. Untuk fenomena yang ketiga itu pemurtadan. Jadi murtad ini bisa dikatakan seseorang itu keluar dari agama sebelumnya. Nah, untuk murtad ini itu tidak ada syaratnya harus misalkan agama Islam doang, enggak gitu. Jadi untuk murtad ini itu bisa di agama lain juga. Jadi terjadi di agama Konghucu, Buddha, Hindu, kristenisasi. Jadi tidak melihat agamanya itu apa. Untuk fenomena yang keempat itu ada aliran sesat. Aliran sesat ini memiliki ciri mengingkari salah satu rukun iman. Yang kedua itu wahyu dahulu lalu Quran. Di mana-mana itu harusnya Quran dulu baru wahyu. Yang ketiga itu meyakini akidah tak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Untuk salah satu contoh aliran sesat ini tuh ada mungkin ISIS. Ini suatu hal yang umum di Indonesia ataupun di luar negeri. Kalau ISIS tuh udah tahu lah ya kayak gimana. Jadi suatu bentuk organisasi terorisme, dan katanya itu kalau ISIS tuh untuk orang-orang luar negeri itu mengatakan katanya itu orang-orang Islam tapi yang memiliki pandangan sedikit keluar dari pandangan Islam itu sendiri. Jadi jihadnya itu nyeleneng dari ajaran agama Islam. Nah, kemudian dari hal-hal yang saya jelaskan tadi itu terkait ateisme, kristenisasi, pemurtadan, dan aliran sesat itu ada keyakinan Islam. Jadi keyakinan Islam ini tuh yang dapat mencegah dari hal-hal tersebut. Untuk keyakinan Islam itu kan ada 3. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga itu ilmu. Kemudian dari keyakinan Islam ini kita itu dapat menanggulangi hal-hal tersebut dengan mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas beramal, membaca Quran, menerapkan sunnah-sunnah Nabi, dan memperbanyak doa. Untuk materi yang pertama terkait bentuk sekularisme, hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.